Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Salihah. Balik lagi bareng aku di TikTok, ngobrol pakai hati bareng Rizky Tagor. Seperti biasa ya, di episode-episode TikTok sebelumnya, TikTok maksudnya, ntar langsung jadi joget lagi kalau dengerin TikTok ya. Jadi di TikTok kita akan sharing banyak hal dari sahabat-sahabatku lintas profesi. Dan kali ini aku gak sendirian, langsung aja aku kenalin, aku lagi sama sahabatku Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabatku dari lama banget. Dari kita Belum menikah. masih segini. Oh, dari segini. Ya kira-kira kalau di aku sih kayak 20 kilo yang lalu lah ya. 20 kilo. Kalau kamu ya sekitar mungkin 5 kilo 10 kilo yang lalu lah ya. Oh iya, kalau sekarang. Kalau Sekarang. sekarang 5 kilo. Lah 5 kilo. Kalau dulu 20 kilo yang lebih juga. Lebih, 25 kilo. Itulah. Sebenarnya kenapa kita ngomongin kilo itu akan jadi topik pembahasan kita hari ini, oke? Judul dari TikTok kita hari ini adalah sehat itu pilihan. Tapi kita bakal bahas itu nanti. Kita tanya dulu, apa kabar Al? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Terus anak-anak? Alhamdulillah semuanya sehat semua. Suami? Lindungi. Alhamdulillah. Ini kemana-mana sama suaminya terus. Babe, mana Babe? Babe gak ikut. Babe nggak ngapain? ikut, Babe lagi jagaan. Jadi karena istrinya dipinjam buat TikTok hari ini, Babe jaga anak dulu ya, Bek. Gitu. Nah, aku juga pengen ngobrol. Sekarang Alia lagi sibuk apa? Aku sekarang sibuknya ngerjain brand-brand aku sendiri. Terus olahraga Olahraga ya? sama jadi guru. Jadi guru buat Anak-anak. di rumah Iya. ya. Kan sekolahnya karena pandemi ya di rumah. Jadi saya sekarang jadi gurunya anak-anak di rumah. Masya Allah, benar banget. Dan memang itu jadi ilmu baru ya. Biasanya kita serahkan anak-anak di sekolah, sekarang jadi guru. Jadi nambah kesabaran. Benar, Kayaknya Masya sih Allah. nggak mungkin ya. Pasti bisa. Hal yang sabar Sabar. banget kalau dia. Nah, kalau misalnya tadi ngomongin soal brand, ada brand apa? Aku bikin brand pertama kan mukena yang dulu udah lama banget. Loveliness. Loveliness. Iya, masih terus ya. Itu Masih Jadi setelah kita dulu ketemu, terus habis itu kita ketemu lagi di Loveliness. Iya. Benar. Gara-gara aku sempet kita ya karena udah nikah gitu kan Iya. udah gak ketemu. Terus aku punya produk. Aku bantu dia buat bantu aku, promoin iya. gitu ya. Lalu ya itu udah 5 tahun yang lalu kali Oh, ya. Loveliness tuh udah 5 tahun ya. 5 tahun. Terus sekarang aku nih yang kita pakai sekarang lah. Benar banget nih. Ini produk terbaru. Kalau ini brandnya bukan Loveliness? Loveliness juga. Oh, sama Loveliness Cuman juga ya. karena pandemi pasti kan kita butuh tuh yang namanya baju. Bener, jadi sekarang tuh Rumah. kayak baju rumah jadi buat pergi ya. Iya. Jadi makanya jangan kaget kalau di 2020 kemarin orang pergi pakai piyama, orang pada pergi pakai daster karena kayak Jadi lifestyle udahlah ya. banyaknya di rumah, jadi justru perginya pakai baju rumah Iya. gitu. Dan ini salah satunya. Buat yang mau nanti, Nanti kita aku tulis tag Instagramnya. Oke, bener banget. Terus tadi ada ngomongan juga soal sehat. Jadi lagi concern banget sama sehat. Dan ada satu komunitas Komunitas di sepedaan aku ya. sepedahan. Sepedaan aku namanya Gocakan. Aku ikut loh. Gocakan. Aku ikut tapi Iya. kadang-kadang Ya. sampai aku itu diajakin buat dari nyobain sepedanya sampai dipilihin, diurusin sepedanya Sampai sampai sepedanya di obrak-abrik Babe ya, ya. sampai sepedanya dimodif-modif sama Babe. Juga ini berkat Alia. Jadi awalnya ikut gocakan itu, gocakan tuh apa sih kepanjangannya? Gocakan, goes cari makan. Enak Jadi ya? sehat. Goes, capek, makan. Dan pertama Makan kali. tuh nomor 1 lah. Jadi pertama kali aku disisa gimana Al? Cerita dong. Oh. Sekalinya ikut, itu dari Kemanggisan ya? Dari Kemanggisan terus kemana ya? Kita langsung Ke ke Ancol. dan itu panas banget. Kalian kebayang gak pernah sepedahan tiba-tiba dari Kemanggisan ke Ancol. Itu Pipi kalau lo? nggak salah pipi udah kayak kepiting rebus ya. Merah. Itu kalau nggak salah 25 kilo ya. Ya hampir 25 kilo. Hampir 25 kilo aku dikerjain main sepeda kayak sesak napas gitu. Asli gitu Sampai tuh. Ancol tuh dia udah kayak Kayak gue udah gak kuat deh. Kayak nyerah duduk kayak jadi. duduk gini. Ti lagi lanjut. Nggak bisa. Taruh Daripada pingsan. Bener, oh ya. By the way kalau misalnya ntar tiba-tiba kita ngobrol gue gitu gak apa-apa lah ya. Santai aja karena kita memang ya santai Semua bahasanya. kita campur di sini. Kita campur-campur. Nah, di gocakan itu abis goes 25 kilo, ujungnya makan di mana? Kita Di makan mana? seafood, ya kan? Pokoknya harus tetap makan enak, Ti. Bener, Kan bener habis banget. olahraga. Bener. Pertama Tetep makan seafood, terus sepedahan kedua itu lebih jauh lagi. Ya. Lebih parah muter-muternya dari daerah kayak Kebon Jeruk ya, Kebun jeruk. sampai ke Istiqlal. Terus lewat Sudirman sampai ke makan ketoprak Ciragil. Gila itu jauh banget. Tapi ya alhamdulillah ternyata kalau udah dimulai ternyata jaraknya kita jadi makin sanggup gitu kan ya. Enggak, jadi awalnya kaget ngebayangin jauh banget Bener.
nikmatin Ti, katanya mau sehat. Wah, dan ini ya, Alia sama Babe tuh super coaching aku tuh kayak nyiksa-nyiksa seru gitu. Jadi sering banget kayak, masa mau kalah sama yang di depan, ayo goes. Terus misalnya pas ngintip, aku pakai gigi cuma satu gitu ya. Masa cuma satu, 3. Tapi ternyata justru ya memang harus ada yang support ya untuk bisa. Kita tuh butuh dukungan untuk memulai hidup sehat gitu kan ya. Dan ngomong-ngomong soal gocakan, soal sepeda, sebenarnya aku pengen undang Alia ke sini karena sekarang tuh memang lagi viral banget orang-orang hidup sehat di masa pandemi. Di masa pandemi pilihannya nih ada 2, hidup sehat atau tanaman. Bener nggak? Ya, orang-orang lagi lagi cupang, satu lagi ikan cupang. Iya, orang-orang ada loh. Ikan cupang tuh harganya bener jadi mahal gitu ya di masa pandemi karena memang di rumah kan. Nah tapi yang nggak main cupang udah jangan. Kamu udah cukup sibuk ya, udah ngurus anak, gak usah ngurus cupang juga. Dan memang aku ngelihat banget perubahannya Alia, aku kaget karena gini. Kita ngomongin soal persahabatan kita di awal, kita mulai kenal itu pertama kali lagi kurus banget ya. Lagi kurus banget. Itu masih imut-imutnya, masih lucu-lucunya, masih ya istilah kata mau makan banyak atau apa, mau ngapain, nggak takut. Bener. Dan itu kita masih belum menikah, dua-duanya kita bahkan belum berhijab ya. Itu kita lagi barengan iklan shampoo. Dan itu adegannya pakai seragam. Aku malu loh. Rambutku bagus banget loh aslinya. Dan iklan shampoo itu kita pakai seragam ya adegannya gitu kan. Aku inget banget Ale ceritanya jadi murid-murid di sekolahan. Terus aku nangis adegannya. Jadi syuting cuman buat adegan nangis waktu itu ya. Pada zaman itu kayak gak apa-apa, yang penting 2000 berapa ya? 2007 apa 2006 akhir ya, kayaknya 2006 akhir itu awal pertama kali aku baru mulai masuk ke majalah. Iya, ini dia model majalah. Sinetron dulu ya? Numpang sekali abis gitu bye. Kapok. Kapok waktunya sih gak iya, bisa. Bener jadi syuting juga iya sampai akhirnya kita belum melanjutkan komunikasi karena menikah masing-masing. Menikah ya. Bener. Abis nikah terus ketemu di satu brandnya Loveliness itu aku bantu promoin. Terus ternyata kita sampai sama-sama punya anak 3. Terus terakhir kita berdua sama-sama berat badannya gawat ya, melar parah. Kalau dibilang tuh kalau bola bekel ya, dulu kecil tuh. Kerendam minyak tanah, ini gimana tuh? Melar, mekar ya gitu deh, lucu kan. Jadi kita sempat ada di berat badan yang ya karena kita dulunya mungkin model gitu, jadi kayak shock banget sama perubahan itu. Orang bilang biasa aja tapi gak bisa nih, ini gak bisa katanya. Jadi kayak gak enak aja gitu, gak enak. Ini kalau kita ngomongin berat badan dulu boleh gak? Boleh, gak apa-apa ya. Jadi gini, kenapa aku ajakin karena memang Alia ini berubah drastis banget dari berat badan yang sebelumnya ke yang sekarang. Kalau dilihat angka tuh berapa ya? 17 kilo ada? Enggak, berat badan awal sebelumnya, kayak beratnya waktu itu zaman abis ngelahirin anak terakhir. Oke, itu mah aku kan terakhir 70 berapa ya? 73 kan? Totalnya 73 kilo. 73 kilo. Dan tinggi aku bukan tinggi-tinggi banget. Mungkin ya, kemarin kalau misalnya dilihat itu 160, tapi kalau diperiksa di dokter masih iya kenapa ya? Nggak tahu ya. Gitu loh, itu diperiksa ke dokter tuh 15 ya, 58. Dan kalau ke dokter sih, kenapa timbanganku pasti naik ya dibandingin sama timbangan rumahnya nggak sih? Jadi kayak begitulah. Gimana sih mungkin beda timbangan gitu. Diperiksa di dokter. Bener. Jadi akhirnya buat nyenengin hati. Alia itu kemarin terakhir sebelum ngambil pilihan buat hidup sehat beratnya sampai 73. Terus tiba-tiba lagi gak komunikasi sama aku, kita sibuk dengan kehidupan masing-masing. Tiba-tiba aku ngeliat di Instagram kurus banget. Dan kayak sekarang itu cepat juga. Sebanyak berapa kilo? Turun ya total ya. Total yang aku ingat itu berarti turun di 24 ya totalnya. 23. Sekarang di 51. 51 dari 73. 52 berarti berapa tuh? 22 kilo. Iya 22 kilo. Wow banget. Dan itu dalam waktu berapa? 3-4 bulan. 3-4 bulan. Tapi nih ya, aku ngomong fair aja ya. Kamu tuh diet ekstrim gak sih sebenarnya? Enggak. Maksudnya kayak full detox kan ada yang aku awalnya ya sempat full detox cuma 3-4 hari. Oke. Karena full detox itu fungsinya adalah membersihkan usus. Jadi fungsinya colon cleanser. Tapi keadaan yang sebenarnya ini kan aku gak ngerti gizi ya, tapi dari yang aku tahu gak boleh sering-sering juga kan? Enggak. Setahun tuh sekali. Kalau aku ya untuk full detox. Jadi bener-bener kita mau bersihin usus kita colon cleanser gitu kan. Terus habis itu setelah itu karena aku udah ngerasa sakit, aku tuh jadi kenapa pengen hidup sehat karena aku tidurnya udah gak enak. Oke. Jadi pas berat kamu 73 kilo itu kamu ada dapat alarm di badan? Dan
tidur gak enak segala macem lah. Malas gerak gak sih? Iya itu dipanggil sama suamiku slow motion. Jadi kalau dipanggil laki, slow motion, aduh itu. Jadi kayak iya be. Gitu kan males ya, pakai di kasur aja. Tolong minum dong. Iya, lama udah ambil sendiri aja gitu. Saking slow motion ya. Oke, dan jadi kayak karena awalnya kesadaran kamu untuk ngejalanin pola hidup sehat adalah karena kamu udah ngerasa gak nyaman sama badan kamu sendiri. Jadi kayak gerak udah mulai jadi lambat, terus kamu ngerasa kamu gak sehat gitu ya. Periksa segala macam sih bagus, gak ada apa-apa. Tapi kamunya gak nyaman, karena paling gak enak adalah kalau kita udah gak pede. Dan yang pasti kayak kalau kayak gitu kayak bingung gak sih pakai baju? Oh banget. Iya gak sih kayak gak terima mau kurang baju ya. Kayak ada sebenarnya baju mah yang gede-gede mah ada. Iya. Nah tapi dibilang aku gendut bukannya aku gak happy. Oke. Aku happy kok. Iya benar. Cuman karena terlalu happy. Terlalu happy kan. Jadi kayak ya karena menurut aku ya apalagi dengan keadaan pandemi, terus juga kita udah pada dewasa tuh jadi kayak kalau nggak kita punya siapin waktu olahraga nggak kayak zaman sekolah. Sekolah udah pasti dipaksa seminggu sekali olahraga. Ada ekskul. Jadi mau nggak mau pasti kita gerak kan, dan memang metabolismenya masih oke. Ya kalau udah ngelahirin dan juga udah anak tiga terus mulai makin gak punya kegiatan olahraga, banyaknya di rumah juga kan, umur kita nambah, nemenin suami makan enak-enak terus itu pasti jadinya berat badan naik gitu kan. Pasti. Jadi ternyata sebenarnya sih itu keluhan banyak ibu-ibu semuanya pasti kayak gitu. Bener. Nah akhirnya kamu mulainya tuh gimana? Itu ya karena aku slow motion, bukan makanan yang aku ajar duluan adalah aku pertama jalan olahraga. Kan nggak boleh drastis ya? Nggak boleh olahraga aku jalan 10.000 langkah aja tuh, tapi nggak bisa langsung jadi kayak bertahap 5.000 kan? Itu bertahap, nggak kaget. Nah terus makan, kalau masalah ini langsung cepat aja ya. Kalau makan aku bener-bener emang ngurangin. Yang tadinya aku bisa makan mie goreng 2 sama kerupuk, aku udah nggak lagi. Jadi kamu mulai mempelajari soal kalori dong? Iya. Jadi defisit kalori dan kamu ukur? Enggak sih, aku gak nimbang-nimbang. Oh, oke. Aku malas nimbang-nimbang. Jadi kayak aku tahu kenapa aku gendut ya, aku makannya sadis gitu kan. Sekarang ya udah aku hindarin yang namanya mie goreng apalah gitu-gitu. Aku tahu diri aku gak makan. Jadi di awal kamu pola hidup sehat adalah kamu menghindari makanan-makanan yang kayak mie misalnya, dengan mie itu diproses 5 hari di perut misalnya gitu ya. Aku milih misalkan boleh pengen makan mie, aku kurangin sebulan sekali. Oke. Gitu. Kalau sebelumnya emang sering banget? Saya bisa sehari sekali. Masa hampir tiap hari ya? Iya. Sementara itu tuh kayak itu hamil anak ketiga aku makan mie tiap hari. Gawat sih, makanya pasti beratnya ngagetin banget. Terus ya begitu anaknya keluar dengan harapan ya badan langsung turun, ternyata anaknya kecil ya. Ternyata anaknya kecil, akunya masih gini aja. Dok ini gimana? Balada semua ibu-ibu ya. Ngarepnya kayak iya gak apa-apa makan banyak, namanya juga lagi hamil ya kan. Begitu lahir loh, anak gue kok kecil kok gue. Gak apa-apa makan yang banyak kan masih nyusuin. Iya. Sebenarnya intinya adalah makan sehat ya. Dan akhirnya kamu jadi berarti nih, sambil kasih tips ya buat sahabat-sahabat Saliha. Yang pertama kamu mulai mengurangi porsi makan. Terus bertahap kamu mau sampai di target jalan setiap hari 10.000 langkah, tapi gak bisa langsung. Jadi kayak olahraga ringan lah dibilangnya. Jalan. Karena kan kalau lagi gemuk gitu kan agak susah kan. Pasti untuk olahraga tuh gak mungkin bisa ya. Pasti gak kuat, badan tuh kaget. Pasti perlahan. Jadi pelan-pelan. Jadi aku lebih milih kayak makanan sama olahraga tapi harus tiap hari ya. Tetap aku pilihnya bangun tidur pagi, aku langsung jalan pagi. Dan itu aku bener-bener keluar rumah itu sebelum sarapan. Iya, sebelum sarapan ya paling minum, bisa makan buah sih ada kan pisang. Buah-buah sehat itu aku sama sekali nggak diukur, tapi aku makan aja. Iya. Karena tapi kamu tahu kamu ngegantiin itu berarti pakai buah. Iya. Terus kalau misalkan nasi juga emang aku gak makan nasi selama 1-2 bulan itu. Tapi bukannya gini ya, bukannya badan kita tuh tetap butuh karbohidrat misalnya, maksudnya tetap harus makanannya tuh harus tetap balance kan. Nah itu kamu gantiin karbo, gak makan nasi, makan apa? Kan ada kentang rebus. Kamu makan kentang jadinya. Kalau aku lebih ke kentang rebus aja. Pokoknya semua apa-apa yang direbus, apa yang aku kukus. Jadi kalau ayam, kita kan gak boleh makan ayam. Enggak, kita bisa kok makan ayam dengan cara direbus, dikukus. Berarti nih Alia pada saat awal itu gak makan goreng-goreng. Iya. Nah, semuanya makanan kamu khusus dan rebus. Bakwan kesukaan gue. Bakwan? Gak ada bakwan, musuhan sama bakwan ya. Jadi berarti pada itu udah yang jalan sehat. Terus kamu juga ngejaga makanan dengan kamu menghindari mie dulu ya. Musuhan dulu sama mie, kalaupun mau ya jadi kayak cheating day aja. Tidak setiap hari. Gak berlebihan. Benar. Terus kamu banyakin buah-buahan. Untuk kalau masih lapar buah lagi gitu ya.
Kalau makan buah. buahnya apa pilihan kamu? Kalau aku lebih ke pisang. Pokoknya pisang. Pisang karena pisang ngenyangin, dan itu aku berhenti makan di jam 7 malam. Oke. Jam 7 malam tuh aku udah stop makan, dan aku juga sehari itu harus minum air putih minimal buat aku 2 liter sih. Tuh, itu yang penting banget sih, air putih itu. Jadi benar-benar air. Benar. Oke, terus habis itu makanan direbus-rebus ya sama di kukus. Bakar? Boleh juga. Pokoknya yang penting nggak minyak dulu ya, busuan sama minyak. Kalau gula gimana? Enggak sama sekali. Terus kalau pengen manis, gula diet kah atau madu? Bisa dari buah kalau manis. Jadi tetap gula itu tetap dapat, tapi dari gula alami. Sayur juga tetap aku makan. Dan porsinya tuh kamu nggak yang menyiksa kamu dong. Jadi porsi makan siang tetap makan secukupnya. Pokoknya kalau aku nyiksa ya aku nggak bisa beraktivitas, intinya gitu. Karena kamu tuh ngehajarnya olahraga gitu ya. Nah itu karena aku gantinya sama olahraga. Kamu olahraga setiap hari? Dulu awal-awal ya, sekarang karena udah ini ya badannya udah turun. Karena ya Masya Allah banget sih dengan komitmennya Alia, karena memang dia komit gitu ya, dan memang disiplin, ternyata itu bisa ngebantu turun berat badan sampai 22 kilo. Jadi yang paling penting juga selain kita tahu apa yang mesti kita hindari dan apa yang kita pilih, ternyata Alia juga pilih buat disiplin. Iya. Tapi kan di awalnya susah gak sih Al? Aduh susah banget. Kayak gimana sih caranya untuk adaptasi sama itu gitu? Itu awal 1 minggu aku jadi aku bilang sama suami, kalau aku marah-marah tolong dikertiin ya. Oke, ngerti sih. Pasti ini kan kosong otak, ya, bener. Bener. Kita yang biasa ngemil, apalagi aku ngemilnya, aduh martabak. Gawat ya. Dan itu tuh buat orang yang lagi diet itu emang menyiksa banget, gak bisa makan makanan jadi gitu. Itu pasti marah, otomatis wajar ya, ngomel-ngomel sana sini, semua orang kena omel. Terus kata suamiku gini, jangan deket sama bunda lagi diet. Jadi kalau bunda lagi diet hati-hati, bunda jadi galak itu ya. awal, tapi akhirnya suami nggak dia ngasih yang tadinya awal-awal tuh nggak semangat. Sekarang dia nge-support aku sih. Ya udah, jadinya menurut aku pas dia nge-support aku semakin mau nunjukin. Ya, jadi ternyata memang itu ya Saliha, memang support dari pasangan atau support dari orang sekitar tuh juga penting banget untuk bisa ngebantu kita milih untuk merubah hidup sehat gitu kan. Dan memang kayak tadi Alia bilang air putih tuh ngebantu kenyang gak sih ya? Ya kan, dengan kita bantuin air minum 2 liter, mau gak mau kayak nyemil juga, aduh perut masih penuh nih gitu ya gak sih? Iya banget, jadi sebelum, kalau kita kan suka, aduh kelaparan banget nih, kelaparan. Ya. Nah itu tuh, aku tuh selalu kayak dibilangin, jangan langsung makan. Minum dulu 1 gelas. Minum dulu supaya perut juga gak kaget, tapi juga jangan berlebihan. Katanya itu bisa ngenyangin yang tadinya, kan pernah pasti yang lapar mata yang kalap gitu kan, yang lapar banget gitu kan. Itu enggak bisa. Oke, jadi bisa jadi tips juga tuh sebelum makan minum air putih dulu, tapi jangan sampai kembung, bahaya. Jangan yang donggongan juga gitu kan ya. Jadi minum dulu. Sebenarnya karena katanya sih badan kita tuh sometimes alarmnya tuh suka bingung. Sebenarnya ini tuh haus atau lapar. Karena kok gue udah makan masih kerasa lapar ya. Padahal bisa jadi sebenarnya karena kita dehidrasi, kita butuh minuman gitu. Kita butuh air putih terutama gitu. Terus berarti kalau udah manis-manis nggak ada sama sekali tuh kayak teh, soda, kopi, nggak sama sekali. Aku emang gak minum soda, aku gak bisa minum kafein juga. Oh oke. Jadi untungnya kalau teh, es teh manis nomor 1 sih sebenarnya. Tadinya, kan sebenarnya es teh manis itu tuh kalorinya lumayan. Cuma kita nggak tahu. Iya kan? Tapi kamu selama itu jadinya puasa es teh manis atau es teh tawar? Aku lebih ke teh tawar anget. Akhirnya jadi suka anget. Tadinya nggak sama sekali. Tadinya nggak suka makan sayur, nggak suka ini, pokoknya semua yang nggak suka jadi suka. Jadi suka. Aku juga mau sih karena segitu, tapi sabar karena banyak review makanan ya Bu. Saya agak susah ya gitu. Rezeki gak boleh ditolak sih. Rezeki gak boleh ditolak. Jadi gak apa-apa ya masih banyak. Kalau aku soalnya gak ada. Apa ada yang mau ngirim ke aku? Boleh makanan sehat ya, kayak aku tadi nyiapin. Pas datang tiba-tiba gini, ada makanan disiapin. Ya makanan sehat juga, nyiapinnya sayur-sayuran juga. Tetap aja sama, karena dikirain lagi hidup sehat, tapi ternyata cheating day itu boleh ya, membahagiakan. Asal gak boleh berlebihan, dan semua balik ke diri masing-masing karena berbeda. Oke. Jadi kesimpulan ya dari apa yang aku sampai dengerin tadi dari Alia, bahwa memang yang pasti kita harus disiplin ya. Jadi pertama tuh tekadnya dulu ya, harus benar-benar yakin niatnya. Terus juga banyakin air putih, libur dulu, makan enaknya tapi makan sehatnya, ya kan? Nanti lama-lama bisa adaptasi, dinikmatin, terus support dari pasangan ataupun keluarga itu penting. Karena godaan lumayan ya. Oh iya banget. Godaan itu lumayan banget mempengaruhi, kayak kita lagi diet tiba-tiba katanya pasangan kayak, masa aku makan enak gini sendirian, temen aku ini doang ya. Itu di awal, tapi kita bilang ayo kita temenin, tapi ingat bawa aja buah.
jus. Oke, jadi tetap kayak aku bisa kok gitu, Aku bisa tetap kok. aku temenin, tapi aku yang temenin. sehat. Nah, tapi ternyata dengan pola hidup sehat yang aku lihat dari Alia, sekarang Babe pun ikut sehat ya. Oh iya dong. Gila, bener-bener dua-duanya tuh langsing-langsing gitu. Main sepedanya juga sih. jadi kayak, ya jadi pasti lebih nyaman buat olahraga. Buat sepedaan. Dan dengan balance udah sehat, olahraga juga udah jalan, makan enak juga kayaknya Oh, udah tetap harus fine-fine dong. aja gitu kan. Tetep tuh, nanti kan habis olahraga. Bener banget, jadi tetap bisa makan enak. Nah, thank you banget buat ilmunya ya, buat Sama. sahabat Salihah yang mau nanya nanti bisa nanya-nanya di kolom komen ataupun bisa konsultasi langsung sama Alia. Boleh. Tapi dia disiplin banget loh, kayak kalau kamu kira-kira bolong-bolong hati-hati karena dia sangat disiplin. Sebelum kita closing, selalu ada 5 pertanyaan. Ini dia nih kan. Enggak, pertanyaannya simpel-simpel banget. Pertanyaan pertama, makanan apa, satu ya, makanan apa yang jadi musuh kamu sampai sekarang meskipun kamu sudah mulai cheating day? Yang kamu masih tetap hindarin terus, menurut kamu udahlah gak usah makan itu lagi. Tadinya aku suka apa nggak sama makanan itu? Iya, suka. Kerupuk, Ti. Kerupuk. Kenapa? Tapi kan kamu maksudnya, tapi sekarang makan kerupuk gak? Kerupuk putih. Tadi makan tuh di situ. Tapi kuning, kerupuk kuning. Oh, kerupuk kuning. hari ini karena hari ini aku lihat ada terpaksa karena kerupuk disiapin. kuning. Tapi sebenarnya kamu udah bisa hindarin itu. Di rumah tuh ada kerupuk putih. Tahu nggak sih apa tuh yang kalau Atau ada black-black si kan itu? abang-abang yang di kalengan? Kaleng itu. Yang di warung-warung. Terus tadi disediain buat aku 1 kaleng itu. Itu bisa Setiap hari di rumah? dulu. Itu kalau makan mie, pokoknya tiap hari harus makan itu satu. Banyak deh satunya berapa kali. Sekarang enggak. Jadi itu makanan yang masih kamu hindarin ya? Karena itu parah loh. Karena memang kalau kalian lihat ya, searching aja googling gitu ya, kalori kerupuk gitu ya. Mendingan Ternyata- makan yang enak Bener. daripada makan kerupuk yang kering gitu loh. Ternyata kalorinya ya, makanan yang kriuk-kriuk itu lumayan banget gitu kan. Sedangkan aku makan enak banget. Beda. Nah, yang kedua. Menurut kamu, kamu lebih pilih mana? Lebih pilih sayang sama diri kamu sendiri dulu atau lebih sayang sama keluarga? Ya, susah nggak pilihannya? Senyum boleh nggak? Jawab di dalam hati. Oh, jawabnya dalam hati karena nggak bisa nih, nggak bisa. Nggak bisa dijawab. Gimana dong? Nggak bisa ya. Jadi maksudku kayak Apa nih maksudnya? Iya, maksudnya kamu lebih pilih mana? Kayak aku pilih sayangin diriku dulu atau aku utamain dulu sayangin keluarga aku? Kalau aku nggak sayang sama diri aku, kasihan keluarga aku. Iya. Langsung soalnya aku jadi bingung jawab pertanyaannya. Jadi gimana, bisa dijawab? Ya pasti aku harus sayang diri aku supaya bisa menyayangi keluarga aku. Gitu. Oke, sip. Yang ketiga, apa yang mau kamu sampaikan sama sahabat Salihah di sana? Seberapa pentingnya meyakini bahwa sehat itu pilihan dan harus kamu pilih? Coba silakan disampaikan ke sahabat di sana. Sehat itu pilihan. Ya. Sehat itu pasti nomor 1. Soalnya aku tuh tadinya nggak pernah yang namanya olahraga sama sekali. Terus tiba-tiba aku ngerasa sakit, badan gak enak, itu alarm datangnya dari badan kita sendiri kan. Nah terus aku memutuskan untuk hidup sehat buat orang sekitar aku, karena aku juga takut kan yang namanya sekarang kita nih, yang namanya pandemi kayak gini. Jadi menurut aku hidup sehat itu harus dari diri sendiri deh dijalaninnya. Dan itu caranya macam-macam tapi sesuai dengan apa yang ada dalam tubuh kita masing-masing. Jangan asal diet kalau kita nggak tahu caranya. Oke. Kalau nggak yakin mendingan dikonsultasin dulu yang benar sama ahlinya ya, Alia. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Alia. Makin deg-degan lah. Enggak. Ini pertanyaan yang memang selalu harus ditanyakan di setiap pertanyaan ini karena memang Detox ini ngobrol dari hati ke hati. Alia, kamu sayang nggak sama aku? Aduh, pertanyaanmu sih. Ayo dong, disalim gue. Dia tuh kakakku. Kebalik langsung gitu. Kamu sayang nggak sama aku? Menurut kamu, Ti? Jawab dong. Jangan nangis. Kuat, malu loh ini. Banyak teman-teman loh ini. Kamu jangan make up aku jangan tuh. terus lama. Jawab dong. Ini durasi berputar loh. Ini durasi berputar. Sayang nggak? Nggak perlu dijawab deh, Ti. Kalau aku sih ngerasanya dia sayang banget sama aku. Sayang kan? Sayang dong pasti kan? Maksa. Oke. Pertanyaan terakhir. Oh, Babe gak cemburu kan? Babe jangan cemburu ya, Be. Kita normal kok, bener. Sayang, ini pertanyaan yang harus selalu aku tanyakan sama semua narasumber aku karena sahabatku. Kalau misalnya suatu saat kamu masuk surga dan kamu ketemu sama Allah tapi gak ketemu sama aku, apa yang kamu mau minta sama Allah? Mau ngomong apa? Jangan nangis dong.
Ayo apa? Lucu banget. Mohon maaf loh, Bapak itu loh, suruh saya harus ambilnya itu loh. Ya, itu jalan terus ya waktunya. Apa? Nyari nama kamu nanti Minta sama Allah buat Mary Kristi. Mari Kristi, Masya Allah, thank you sayangku. Jadi yang pasti sama-sama. Kalau misalnya nanti kamu di surga, terus akunya nggak ketemu, tolong bilang sama Allah buat supaya aku nemenin kamu juga sama orang-orang yang kita sayang. Dan aku juga akan lakuin hal yang sama semua sahabatku. Kalau aku di surga dan aku nggak ketemu sama kamu, aku akan minta sama Allah untuk tarik kamu. Tapi tadi aku ketemu sama Tenda Dari bilang, nggak boleh kayak gitu, harus ganti. Minta sama Allah, ya Allah, kalau aku di surga dan aku nggak ketemu Allah, berarti Allah di neraka dong, aku nggak mau. Jadi kita harus sama-sama di surga ya Allah. Jadi sahabat. Kecil. Aku mau kecil. Ya kecil juga. Lo bisa gak sih bikin tangisan gue? Bikin tangisannya itu bener. Aku baru sekali nangis tapi ketawa bener-bener itu satu. Pantesan aku di make upin. Biar apa? Aku sayang banget sama kamu. Ini rusuh banget. Terima kasih banget buat ilmunya. Terima kasih udah selalu ada buat aku dalam suka dan duka. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Juga share link ini ke sahabat-sahabat yang paling kamu sayang. Dan juga sahabat kamu yang butuh tips untuk sehat. Karena sehat itu pilihannya, Al. Dadah, assalamualaikum. Fi amanillah. Tacap, bisa aja kerjanya. Tacap malah.